Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Nana, Ibu semua. Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat sehingga tetap bisa mengikuti proses pembelajaran kita dengan baik. Oke, masih sama seperti minggu kemarin. Bab materi ini adalah tentang lingkaran. Nah, Ibu review sedikit. Pertemuan kemarin kan kita membahas tentang apa itu lingkaran, unsur-unsur yang terdapat lingkaran, keliling dan luas lingkaran, terus hubungan sudut pusat dan sudut keliling, habis itu sifat-sifat sudut pada lingkaran. Ibu review sedikit ya. Lingkaran merupakan himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentunya di sini itu titik O yang hitam ini. Ingat ya, jaraknya sama, itu yang garis berwarna hitam ini. Dari titik ini ke semua titik yang ada di keliling lingkaran itu sama jaraknya. Lanjut. Nah, ini beberapa penerapan lingkaran, benda yang berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Ada jam, ada kancing baju, ada koin logam, dan ada roda sepeda. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas lebih rinci tentang unsur lingkaran, panjang busur, dan luas curing. Selanjutnya, hubungan yang ada pada panjang busur dan sudut pusat, terus antara luas curing dan sudut pusat. Setelah itu kita akan membahas hubungan ketiganya, sudut pusat, panjang busur, dan luas curing. Sebenarnya ada satu lagi yang harus kita bahas. Setelah itu ada nanti garis lingkung lingkaran. Hanya Ibu bahas sedikit dan dilanjutkan minggu depannya lagi. Oke, kita bahas dulu, kita review dulu pengertian busur lingkaran. Busur merupakan garis lengkung yang terdapat pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Misalkan pada gambar seperti ini. Ada busur AB yang berwarna kuning, ada busur AC yang berwarna abu-abu, dan ada busur BC yang berwarna merah. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian juring. Juring merupakan daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Misalkan pada gambar seperti ini. Nah, daerah warna merah ini merupakan juring lingkaran yang berpusat di titik O, yang dibatasi oleh jari-jari OA ini dan jari-jari OB ini, serta busur yang diambil oleh kedua jari-jari tersebut, yaitu busur A. Oke, kita lanjut saja ke hubungan yang pertama, yaitu hubungan sudut pusat dengan panjang busur pada lingkaran. Nah, silakan kalian buka buku paket itu di halaman 84 dan 85. Oke, kita buka dulu bukunya. Oke, di halaman 84 dan 85 ya. Itu ada tabel 7.3 hubungan antara sudut pusat dengan busur lingkaran.
Di kolom yang pertama itu gambarnya, di kolom yang kedua itu rasio sudut pusat terhadap 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena total sudut yang terdapat pada lingkaran itu 360 derajat. Nah, alfanya ini sudut pusat yang menghadap suatu busur. Misalkan di sini itu yang garis berwarna biru yang ini. Nah, itu dinamakan dengan alfanya atau sudut pusatnya yang menghadap busur yang warna merah. Ini. Di kolom yang ketiga itu perbandingan atau rasio antara panjang busur terhadap keliling lingkaran. Kenapa terhadap keliling lingkaran? Karena kan panjang busur itu garis lengkung yang terdapat pada lingkaran. Ini, nah keliling kan perbandingan semuanya. Garis lengkung semuanya. Kalau panjang busur kan tertentu. Ini aja misalkan. Kalau keliling lingkaran itu semuanya ini. Oke. Ibu masuk ke contoh yang pertama, yaitu 270 derajat. Berarti si alfa atau sudut pusatnya itu 270 derajat. Ini per 360. Nah, 270 derajat per 360 derajat jika disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, itu sama-sama kita bagi dengan 90 derajat. 270 dibagi 90 derajat itu hasilnya 3. 360 derajat dibagi 90 itu hasilnya 4. Maka diperolehlah perbandingannya itu 3 per 4. Sedangkan untuk panjang busur dan keliling itu misalkan lingkarannya itu kita bagi 4 ya. Nih. Nah, untuk keliling kan tadi semuanya tuh ini. Oke. Untuk panjang busurnya hanya 3 per 4 dari seluruh keliling lingkaran. Kan dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Untuk kelilingnya 4 bagian atau seluruhnya. Untuk panjang busur hanya 3, yang berwarna biru 1, 2, 3. Maka diperolehlah 3 per 4. Nah, perbandingan inilah yang menunjukkan hubungan antara sudut pusat dan panjang busur pada lingkaran. Untuk yang selanjutnya juga sama seperti itu. Contohkan lagi yang kedua, itu sudutnya 180 derajat. Nah, alfa atau sudut pusatnya itu 180 derajat per 360 derajat. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 180, sehingga diperolehlah bentuk paling sederhananya itu 1 per 2. Untuk perbandingan atau rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran itu sama. Untuk panjang busur kan hanya setengah bagiannya saja nih. Oke, yang berwarna merah. Sedangkan untuk kelilingnya kan semuanya. Karena ini dibagi 2, maka diperolehlah 1, 2 untuk keliling. Sedangkan panjang busurnya hanya 1. Maka diperolehlah 1 per 2. Nah, juga sama hasilnya. Itu 1 per 2. Kita balik lagi ke slide. Oke, itu hubungannya untuk panjang busur dan sudut pusat pada lingkaran. Kita lanjut ke hubungan yang kedua. Itu hubungan antara sudut pusat dengan luas juring pada lingkaran. Oke, kalian masing-masing di rumah silahkan buka buku paket kalian di halaman 86-87. Lanjutan yang tadi, kita buka dulu bukunya. Ini 86. Di tabel 7.4, yaitu hubungan antara sudut pusat dengan juring lingkaran. Untuk kolom yang pertama itu gambar. Untuk kolom yang kedua itu rasio atau perbandingan antara sudut pusat alfa terhadap 360 derajat. Terus yang kolom ketiga itu perbandingan atau rasio antara luas juring terhadap luas lingkaran.
Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Itu alfanya 270 derajat. Dibandingkan tetap sama dengan seperti panjang busur, yaitu 360 derajat. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 90 derajat, maka diperolehlah 3/4. Sedangkan untuk luas juring, perbandingan luas juring terhadap luas lingkaran, sama seperti yang tadi sih sebenarnya, hanya kalau yang tadi kan hanya garisnya ini. Makanya perbandingannya dengan keliling lingkaran. Sedangkan untuk juring itu luas. Luas berarti yang di dalam, yang berwarna merah ini. Nah, itu luas. Maka perbandingannya dengan luas lingkaran, berarti dengan total semuanya. Termasuk untuk yang warna putih itu luas lingkaran. Sedangkan luas juring yang ini hanya berwarna merah. Oke. Nah, luas juringnya itu 3/4 bagian dari seluruh luas lingkaran. Maka diperolehlah 3. Sedangkan untuk luasnya tetap ini 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk selanjutnya sih kurang lebih sama. Jadi silahkan kalian pahami di rumah. Ada beberapa, ada 5. Silahkan pahami. Kita balik lagi ke slide. Oke. Kita masuk ke hubungan matematisnya. Untuk yang pertama, hubungan sudut pusat dengan panjang busur pada lingkaran. Nah, dari yang Ibu jabarkan dari buku paket tadi, diperolehlah hubungan sebagai berikut nih. Alfa per 360 derajat itu sama dengan panjang busur AB. Misalkan di sini alfanya itu di titik A, O, B, misalkan dengan alfa. Nah, si sudut pusat alfa kan menghadap ke busur AB. Maka di sini panjang busur AB. Atau panjang busur AB itu sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Rumus ini kita turunkan menjadi ini. Si kelilingnya kita pindah ruaskan karena di sini operasinya pembagian. Jika dipindah ruaskan itu menjadi perkalian, maka diperolehlah bentuk ini. Oke, kita masuk ke hubungan matematis yang kedua, yaitu hubungan sudut pusat dengan luas juring pada lingkaran. Sama seperti yang Ibu jabarkan pada buku pada tadi. Nah, hubungannya itu alfa ini juga sudut pusat yang terdapat pada juring OAB. OAB, luas juring yang berwarna kuning ini, si alfanya kan berada di situ. Perbandingannya alfa per 360 derajat itu sama dengan luas juring OAB per luas lingkaran. Sama seperti di panjang busur, rumus yang ini itu bisa kita turunkan menjadi bentuk seperti ini. Oke, seperti ini. Luas juring OAB itu sama dengan alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Si luas lingkarannya kita pindah ruaskan ke luas lainnya karena di sini operasinya pembagian. Jika kita pindah ruaskan ke luas lain itu menjadi operasi perkalian, maka diperolehlah bentuk seperti ini. Oke, kita lanjut ke hubungan ketiganya, yaitu hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada lingkaran. Secara matematis, hubungannya dapat dituliskan menjadi sebagai berikut. Ini perbandingan antara luas sudut pusat, 2 panjang busur, dan 2 luas juring. Itu antara alfa per beta sama dengan panjang busur AB
menyesuaikan. Karena di sini sudut pusatnya alfa, maka di atasnya juga sudut pusatnya alfa. Panjang busurnya panjang busur AB, maka di sini juga panjang busur AB. Sudut pusat alfa menghadap ke busur AB dan juringnya juring UAB karena sudut pusat alfanya berada di juring UAB. Begitu juga untuk yang beta, karena si beta sudut pusatnya menghadap busur CD, maka di bawah sama, dan karena betanya berada di luas juring OCD, maka di sini luas juring OCD. Oke. Itu perbandingan atau rumus hubungan untuk dua sudut pusat, dua panjang busur, dan dua luas juring. Jika perbandingannya hanya satu, maka diperoleh ini. Misalkan untuk yang atas saja ya, maka diperoleh rumus sebagai berikut. Alfa per 360 derajat itu sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring UAB yang berwarna kuning per luas lingkaran. Nah, rumus ini itu menyesuaikan atau fleksibel tergantung dari yang di atas. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan untuk juring yang lain. Misalkan di sini untuk yang OCD nih, luas juring yang OCD. Berarti si alfanya diganti dengan beta, panjang busur AB-nya diganti panjang busur CD, luas juring OAB-nya diganti luas juring OCD. Maka diperoleh beta per 360 derajat sama dengan panjang busur CD per keliling lingkaran sama dengan luas juring OCD per luas lingkaran. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 35 derajat dan jari-jarinya 7 cm. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Nah, misalkan yang ditanyakan itu panjang busur AB. Kita misalkan saja dengan titik pusat di titik O. Sehingga rumusnya dapat kita tuliskan menjadi sebagai berikut. Panjang busur AB itu sama dengan sudut pusatnya atau sudut AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Oke, keliling lingkarannya kita ganti dengan 2πr karena rumus keliling lingkaran itu 2πr. Ini minggu kemarin kita bahas. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan besar sudut pusat AOB dan jari-jarinya, I-nya juga. Maka diperoleh 35 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 7. Nah, untuk cara cepat itu kita bisa coret-coret, namanya kalau ibu coret-coret, karena jika dikalikan semua itu nanti hasil perkaliannya akan besar dan pembagiannya akan susah. Jadi kita pakai coret-coret saja yang lebih gampang. Nah, untuk yang garis warna hitam ini atau 35-nya itu sama-sama kita bagi dengan 5. Oke, ini juga kita bagi 5. Untuk garis yang berwarna merah itu sama-sama kita bagi dengan 7. Maka diperolehlah 35 dibagi 5 itu 7. 35 derajat dibagi 5 derajat itu 7. 360 derajat dibagi dengan 5 derajat itu 72. Dikali 2 tetap. Yang ini 7 dibagi 7 kan? 7 yang ini dibagi 7 1. 22 dibagi 1 itu sama dengan 22. Sedangkan yang ini 7. Ini 7 dibagi 7 itu sama dengan 1. 22 dikali 1 itu sama dengan 2. Jadi diperoleh ini. Sorry ketutup, ini hasilnya itu sama dengan 4,28 atau setara. Ibu sederhanakan untuk menghilangkan desimal
berpusat di titik O. Sehingga rumusnya dapat kita tuliskan menjadi sebagai berikut. Rumusnya garis juring OAB itu sama dengan sudut pusatnya sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Selanjutnya kita ganti luas lingkaran dengan pi r kuadrat. Karena rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan besar sudut pusatnya, sudut AOB-nya dengan 70, CR-nya dengan 10, dan pi-nya dengan 2/7. Sama seperti yang tadi, kita pakai coret-coret saja. Untuk yang merah, itu ibu bagi dengan 10 derajat. Sedangkan untuk yang hitam, itu ibu bagi dengan 7, masing-masing 7. Maka diperoleh hasil 70 derajat dibagi 10 derajat itu 7, 360 derajat dibagi 10 derajat itu 36. Untuk yang ini 7 dibagi 7 1, ini juga 7 dibagi 7 1. Maka yang tinggal untuk di sini 1, yang di bawahnya 36 kali 22 dikali 10 dikali 10. Diperoleh hasilnya 61,11. Kita tutup juga, ini setara dengan 61 cm kuadrat. Oke, kita masuk ke garis singgung lingkaran. Kita bahas sedikit. Garis singgung lingkaran merupakan garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan perpotongannya tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Misalkan seperti pada gambar. Nah, untuk I-nya itu merupakan garis singgung lingkaran U. I yang ini garis. Nah, si A ini merupakan titik singgung lingkaran U. Nah, titik ini tegak lurus terhadap jari-jari UA. Ini ya, tanda tegak lurus. Oke. Lanjut. Nah, berikut langkah-langkah dalam melukis garis singgung pada lingkaran. Yang pertama, buatlah sembarang lingkaran, misalkan dengan pusat di O dan panjang jari-jarinya OP. Yang kedua, perpanjang jari-jari atau garis OP hingga ke suatu titik, misalkan di titik Q. Selanjutnya, buatlah busur dengan P yang memotong garis OP dan garis PQ. P-nya itu sebagai pusat ya. Misalkan memotongnya itu untuk yang OP di titik A dan PQ itu di titik B. Selanjutnya, buatlah busur di pusat A dengan pusatnya A dan pusat B masing-masing dengan jari yang sama sehingga berpotongan di titik C. Yang terakhir, hubungkan titik C dan titik B sehingga membentuk garis CP. Nah, si garis CP itulah yang merupakan garis singgung pada lingkaran dengan pusat O dan jari-jari OP. Titik singgungnya berada di titik E. Oke, untuk lebih jelas, silahkan lihat di buku kalian masing-masing di rumah di halaman 24. Oke. Sekian untuk materi pertemuan hari ini. Harap kalian paham dengan apa yang coba Ibu jelaskan dengan apa yang coba Ibu terangkan. Ke masih yang belum paham, silahkan tanyakan langsung ke grup WhatsApp atau langsung kita. Atau jika kalian ingin tanyakan langsung ke Ibu, bisa melalui chat, DA, atau temui Ibu langsung di sekolah. Nah, untuk slide pertemuan ini nanti Ibu akan share ke WhatsApp atau ke kelas
tugas roh. Untuk tugas